Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 83 TNTF akan membahas ontologi matematika. Dengan anggota kelompok Erika Zuraeni, Heni Febrianti, Vita Niken Julianti, Anis Rofiatul Solika. Dalam ontologi matematika ada 8 bahasan. Yang pertama, matematika merupakan alat pemikiran. 2. Matematika sebagai bahasa. 3. Matematika untuk natur sains dan sosial sains. 4. Titik, garis, bidang, dan lingkaran dalam matematika. 5. Matematika ruang dan waktu. 6. Alam semesta merupakan ruang tak terhingga. 7. Geometri no Euclid. 8. Peranan matematika modern. Matematika merupakan alat pemikiran. Para ahli filsuf dan ahli matematika pada zaman lampau menggunakan matematika sebagai instrumen untuk menyelesaikan masalah ataupun suatu pekerjaan. Mereka mengembangkan ilmu hitung, ilmu ukur, dan perbandingan, serta ilmu aljabar. Ilmu-ilmu tersebut merupakan alat pemikiran untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang makin rumit, seperti membuat istana, tempat ibadah, piramid, dan bangunan lainnya. Thales pada zaman kuno mengukur tinggi piramida dengan mengukur panjang bayangan piramida. Ia juga mengukur jarak kapal di tengah lautan dengan cara mendirikan menara di tepi pantai. Lalu ia menjalurkan kayu panjang untuk mengukur jarak kapal di tengah laut. Pengukuran Thales tersebut pada zaman modern dikenal dengan trigonometri atau ilmu ukur segitiga. Pengukuran matematika modern lain dalam bidang meteorologi yang berkaitan dengan keadaan cuaca, yaitu mengukur ketinggian awan bagi para pilot yang akan melakukan penerbangan, dan untuk menentukan waktu tanam benih-benih yang tepat bagi para petani. Dalam pengukuran keadaan cuaca, para ilmuwan menggunakan konsep sinus dan kosinus. Pengukuran banyak sedikitnya cahaya yang masuk dalam suatu lensa kamera. Berapa banyaknya cahaya yang masuk melalui diafragma dapat dihitung dengan persamaan panjang fokus pada lensa dibagi diameter apertur atau lubang lensa yang memberikan jalan masuk cahaya. Alat pemikiran selanjutnya adalah perbandingan panjang dan lebar suatu layar bioskop. Perbandingan antara tinggi bayangan yang diproyeksikan dengan lebar layar dikenal dengan rasio setting. Ketika stasiun televisi menayangkan sebuah film bioskop, maka harus menyusutkan gambarnya. Objek gambar dalam film bioskop yang menyusut seperti itu tidaklah menampilkan proporsi yang sesungguhnya. Misalnya, gambar orang terlihat lebih tinggi atau kecil. Ini salah satu penerapan perbandingan dalam sinematografi. Berdasarkan beberapa pengukuran dan perbandingan yang telah dijelaskan di atas, sebagai contoh matematika merupakan alat pemikiran. Peran matematika dengan perhitungannya membuat para pemikir untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran. Yang kedua yaitu matematika sebagai bahasa. Matematika dan bahasa memiliki pengertian dan fungsi yang sama. Jika matematika digunakan sebagai alat yang menyatukan manusia dalam berhitung, bahasa digunakan manusia dalam berkomunikasi. Sehingga matematika tidak terikat oleh negeri tertentu. Maka wajarlah jika kita menyebut matematika sebagai bahasa internasional dan berlaku secara universal. Matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Bahasa matematika terdiri dari berbagai huruf, simbol-simbol atau lambang-lambang yang bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Sehingga dengan bahasa yang panjang bisa dipersingkat dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu. Selanjutnya yaitu matematika untuk nature skills dan social skills. Matematika merupakan puncak kegemilangan intelektual. Melalui penggunaan abstraksi dan penalaran logika, matematika dikembangkan dari pencacahan, perhitungan, pengukuran, dan pengkajian sistematik terhadap bentuk dan gerak objek fisika. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan alam, matematika memberikan kontribusi yang ditandai dengan penggunaan lambang bilangan untuk perhitungan dan pengukuran. Sedangkan dalam menghadapi masalah ilmu-ilmu sosial, kebanyakan tidak menggunakan pengukuran berupa bilangan dan pengertian tentang ruang, tetapi lebih menggunakan model matematis. John von Neumann menyatakan bahwa konsep matematika berawal dari pengalaman empiris yang dibagi dalam dua jenis, yaitu matematika murni yang berkaitan dengan pengkajian yang lebih teliti tentang abstraksi, dan matematika terapan yang berkaitan dengan cara, metode, dan fungsi matematika dalam penggunaannya dengan ilmu lain.
Sedangkan Prager menyatakan bahwa matematika terapan merupakan jembatan yang menghubungkan antara matematika murni dengan dunia sains dan teknologi beserta ilmu sosial. Selanjutnya yaitu titik, garis, bidang, dan lingkaran dalam matematika. Titik merupakan objek imajinatif yang tidak mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, serta tidak mempunyai luas dan volume. Titik dilambangkan dengan dan disimbolkan dengan huruf besar. Garis merupakan kumpulan atau himpunan titik-titik yang diperpanjang, tidak memiliki batas kanan dan juga batas kiri. Bidang atau bidang yang berdimensi 2 memiliki panjang dan lebar, dan sebuah bidang memiliki luas yang tidak terbatas. Lingkaran juga merupakan bidang 2 dimensi yang memiliki jari-jari dan diameter. Sini saya akan menjelaskan materi yang kelima dan juga yang keenam, yaitu matematika, ruang dan waktu, dan juga alam semesta merupakan ruang tak terhingga. Pandangan tentang ruang dan waktu mulai berubah dengan perkembangan pengetahuan manusia yang begitu pesat. Kata ruang dan waktu mempunyai dua arti yang berbeda. Dalam geometri, ruang mempunyai pengertian sebagai kumpulan atau himpunan dari semua titik yang berada pada waktu yang sama. Sedangkan waktu adalah kuantitas yang terpisah dari ruang dan berdiri sendiri. Waktu juga merupakan sesuatu yang mengikat benda dalam ruang dengan panjang durasi tertentu. Dan pastinya terdapat perbedaan yang penting pada keduanya. Ruang mempunyai 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, serta kita juga dapat pergi keluar angkasa. Sedangkan waktu hanya menunjukkan 1 dimensi, dari masa lalu ke masa yang akan datang, dan nampaknya tidak ada titik berbalik. Ada argumen yang mengatakan bahwa alam semesta berluas tak terhingga, akan tetapi argumen lain menyatakan bahwa boleh jadi terhingga. Menurut relativitas, ruang adalah medium dinamis yang dapat melengkung dengan salah satu dari 3 cara, tergantung distribusi materi dan energi di dalamnya. Karena kita tersimpan di ruang, kita tak dapat melihat kelenturan tersebut secara langsung, melainkan merasakannya sebagai tarikan gravitasi dan distori geometris. Untuk menentukan mana dari ketiga geometri tersebut yang dimiliki oleh alam semesta kita, astronom mengukur densitas materi dan energi di kosmos. Rupanya densitas tersebut terlalu sedikit untuk memaksa ruang melengkung balik ke dirinya sendiri geometris realis. Oleh sebab itu, ruang pasti memiliki geometri Euclid yang familiar seperti bidang datar atau geometri hiperbolik, sehingga sekilas alam semesta terlihat membentang tanpa ujung. Yang selanjutnya yaitu geometri non-Euclid. Geometri berasal dari Yunani, geo yakni bumi dan metria yakni pengukuran, sehingga secara harfiah berarti pengukuran tentang bumi. Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan di dalam ruang. Geometri Euclides merupakan geometri yang telah ditemukan oleh Euclid, sedangkan geometri non-Euclid merupakan geometri yang telah ditemukan sesudah Euclid dan bisa dikatakan sebagai pengembangan geometri Euclid. Euclid sendiri adalah tokoh yang paling terkenal dalam sejarah geometris. Jadi, geometri non-Euclid adalah segala bentuk geometri yang mengandung postulat atau aksioma yang setara dengan negasi dari paralel Euclidean postulat. Sebagai contoh, perhatikan berikut. Geometri Riemannian atau geometri elips atau juga geometri bola. Yang kedua, geometri hiperbolik, geometri pelana atau geometri Lobach. Sekian. Yang selanjutnya yaitu peranan matematika modern. Pengembangan matematika pada era modern sangat jauh melampaui sebagaimana temuan-temuan matematika pada zaman dahulu. Sebagai the queen of science, matematika menunjukkan perannya sebagai induk atau dasar ilmu pengetahuan, sehingga bisa dikatakan bahwa pada era modern saat ini, baik bidang kedokteran, biologi, kimia, fisika, dan ilmu pengetahuan lainnya tetap mempelajari matematika sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Perkembangan matematika di beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu: yang pertama, mathematical astronomy atau astronomi matematika merupakan konsepsi matematika dalam menelaah dan menghitung setiap pergerakan,
daya saling tarik, dan keseimbangan dari semua planet dalam jagat raya. Yang kedua, mathematical geography atau geografi matematika, merupakan cabang ilmu yang berkenaan dengan menelaah bentuk, pola, pergerakan, dan ukuran-ukuran dari planet bumi beserta berbagai tata cara pembuatan peta bumi. Yang ketiga, mathematical physics atau fisika matematika, merupakan cabang ilmu yang berusaha mengembangkan berbagai kaidah dalam bentuk persamaan matematika untuk menelaah berbagai gejala dan perilaku fisik dari alam. Yang keempat yaitu mathematical economic atau ekonomi matematika, merupakan cabang ilmu yang berusaha mengembangkan model persamaan matematika untuk menelaah dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam interaksi ekonomi, bisnis, dan perdagangan. Yang kelima, mathematical chemistry atau kimia matematika, merupakan cabang ilmu kimia teori yang memanfaatkan fungsi-fungsi matematika untuk mempelajari kimia. Yang keenam, mathematical biology atau biologi matematika, merupakan cabang ilmu yang menelaah dan meneliti segala perkembangan dan kehidupan suatu organisme dengan menerapkan perhitungan yang akurat pada percobaan-percobaan yang dilakukan. Yang ketujuh, matematika dalam ilmu komputer. Perkembangan ilmu komputer tidak terlepas dari peranan perhitungan matematika. Matematika pada zaman dahulu hanya menggunakan cara manual untuk menghitung. Namun, kini matematika telah diubah bentuknya ke dalam komputer elektronik. Yang kedelapan, matematika dalam perkembangan teknologi. Matematika sebagai salah satu ilmu penting di dunia memiliki sebuah kekuatan yang mampu diaplikasikan ke dalam beberapa aspek, termasuk teknologi. Sejak awal perkembangannya, matematika menjadi tenaga pendukung bagi perkembangan teknologi. Dengan matematika, ahli teknologi dapat merancang pembuatan segala macam kendaraan dan alat transportasi, serta teknologi informasi yang lebih canggih, seperti munculnya alat komunikasi yang disebut handphone dengan berbagai inovasinya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.